pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sehat jasmani kita dan juga sehat rohani kita. Ngaji ngabuburit Ramadan online 1442 Hijriah setiap hari disiarkan langsung dari ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan MUI Jawa Timur, Dinas Kominfo Jawa Timur, KPID Jawa Timur, dan MPM Motor. Para pendengar, para jamaah, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, di hari yang ke-21 Ramadan ini, bertepatan Senin 3 Mei 2021, kita menghadirkan narasumber yang mulia Bapak Profesor Dr. Djoko Santoso PhD SPPD. Beliau adalah Ketua Badan Kesehatan MUI Jawa Timur dan beliau juga Guru Besar Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya. Tema kita pada hari ini adalah menjaga kesehatan fisik dan mental di era digital. Baiklah para pendengar, para jamaah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mengikuti ngaji ngabuburit online pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita saksikan video tayangan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan anugerah umur panjang bisa bertemu kembali dengan Ramadan Mubarak 1442 Hijriah. Ramadan tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 seperti tahun lalu, tapi insya Allah tahun ini sudah semakin membaik. Oleh karena itu, kita insya Allah tetap akan bisa memaksimalkan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah tadarus kita, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Suasananya memang belum pulih sepenuhnya, tetapi bahwa syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak boleh mengendur. Hari ini ada saudara kita yang beruntung, ada saudara kita yang kurang beruntung. Mari kita saling peduli dan berbagi. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para jamaah, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selama kurang lebih 1 jam mendatang, kita akan ngaji bersama, dan di penghujung kajian akan kami sediakan waktu untuk para jamaah, baik yang hadir secara langsung di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, maupun yang ada di rumah masing-masing untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Untuk itu, simak dan ikuti dengan khidmat ngaji ngabuburit Ramadan online pada hari ini bersama Profesor Dr. Djoko Santoso PhD SPPD. Beliau adalah Ketua Badan Kesehatan MUI Jawa Timur dan Guru Besar Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya, membawakan tema menjaga kesehatan fisik dan mental di era digital. Kepada Al-Mukarram Bapak Djoko Santoso kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum mantap ini? Sekali lagi mohon izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berkah sekali nih Bapak Ibu ini ya. Alhamdulillah. Matur suwun juga untuk pemirsa, para jemaah
yang sedang ikut dalam pengajian yang dilakukan di Masjid Besar Nasional Al-Akbar di sini. Juga dengan dukungan MUI Jawa Timur, sekaligus yang sebagaimana yang dikatakan oleh moderator dari Pak Mufirin, kami dari Badan Kesehatan Majelis Ulama Jawa Timur. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dirahmati oleh Allah, kami dapat tugas untuk menyampaikan pengajian dengan topik menjaga kesehatan fisik dan mental di era digital. Terkait dengan masalah ini, kita sudah memasuki Ramadan yang ke-21, betul ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadarnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai representasi untuk mendapatkan itu, arah kita mendapatkan angin itu kelihatan ketika kita sudah bisa mengikuti salah satu pengajian tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental pada era yang luar biasa ini, era digital, sekaligus di era pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun 4 bulanan, jadi Maret ke Mei ya, 1 tahun 2-3 bulan. Para jemaah yang saya muliakan, jadi begini, kesehatan itu dari definisinya itu ada 5 aspek sebetulnya. Jadi yang pertama adalah fisik dan mental. Fisik dan mental. Namun jangan dilupakan, di dalam personal diri kita sendiri itu ada yang namanya aspek sosial. Aspek sosial, jadi sehat sosial juga. Yang dikatakan tadi sehat mental, sehat fisik, itu masih ditambah dengan sehat sosial. Juga masih ditambah dengan sehat intelektual. Dan lebih penting lagi adalah sehat spiritual. Sehat spiritual. Nah, dalam 5 hal ini, ketika kita dalam menjalankan kehidupan, dalam jam ke jam, hari ke hari, minggu, tahun ke tahun, semua kan menginginkan pada ujung akhir kehidupan kita itu inginnya husnul khotimah. Nah, tidak di dalam hanya ucapan saja, tetapi dalam kaitan ini bagaimana langkah demi langkah harian kita, mingguan kita, itu harus kita tunjukkan bahwa kita menuju ke husnul khotimah. Apalagi era sekarang dengan 100 tahun yang lalu sangat berbeda. Era sekarang adalah era yang sangat betul-betul menggoda. Bagaimana tidak menggoda? Semua tersaji dengan cepat. Mau mendapat informasi dari berbagai belahan dunia, hanya cukup setengah menit, 1 menit kita sudah bisa mencapai. Tinggal klik. Di dalam diri kita ada suatu sifat yang ingin senang juga. Mau klik untuk menyenangkan hawa nafsu dalam setengah detik kita dapatkan. Ini menggodanya luar biasa. Sehingga dalam 21 hari puasa kita ini sudah sampai sejauh mana untuk bisa memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok apalagi harus lebih baik daripada hari ini. Nah, kaitan ini akan bisa nyambung, kalau istilahnya Bu Gubernur itu nyekrupnya, istilahnya nyekrupnya. Ini menjadi semacam keterampilan tanpa dilakukan secara langsung, itu hanya slogan.
hanya slogan semata. Sehingga apa yang kita inginkan menjadi husnul khotimah, ya la haula wala quwata, hanya Allah yang maha tahu. Tetapi masalahnya kita ini diberikan akal budi untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan 3 tadi semacam itu tadi, itu semestinya harus bisa. Dan untuk menjadi lebih bisa lagi, semakin paripurna, ketika kita itu bisa paham apa yang dinamakan itu sehat. Kita dalam era digital, teknologi informasi, coba kita contohkan. Di sebelah tangga dan sebelah satunya ada lift. Kita mencet di lift itu sebetulnya kalau kita tidak masuk ke lantai 5 aja, atau usia di bawah 50, lantai 4 atau lantai 3, itu diusahakan naik tangga saja. Itu salah satu contoh bagaimana kita bersikap menjaga kesehatan fisik. Atau ada minum air putih dan air manis, boleh menikmati, tetapi menikmati itu hanya sekedar untuk bisa mencukupi, dan harus dicukupkan sekian, tidak boleh berlebih. Ketika manisnya itu berlebih, maka jadilah fisik kita menjadi fisik kena kencing manis. Demikian juga kalau kita bisa menikmati makan yang lezat, salah satunya ada garamnya. Kalau sudah terasa agak asin, itu sudah dicukupkan di situ. Sebab kalau menambah asinnya, nanti dalam waktu sekian lama akan menjadi darah tinggi. Jadi fisik yang sehat awalnya menjadi sakit karena nanti akan jadi darah tinggi. Nah, di alam era digitalisasi sungguh sangat menggoda sekali, karena ketika kita keluar dari rumah, sajian makanan, menu saja apa saja tersedia dengan cepat saji, di mana itu adalah yang rendah serat, di mana itu yang rasanya itu yang menggoda, sehingga panjenengan semua bisa tergoda akan membeli sesuatu, ya, yang nantinya kalau akumulasinya berjalan demikian terus, Bapak Ibu akan terjadi kegagalan penyesuaian dengan alam sekitarnya, atau yang disebut kegagalan itu ya sakit. Dengan demikian, menjaga kesehatan tidak akan tercapai ketika hal itu menjadi suatu kebiasaan. Itu salah satu contoh kesehatan fisiknya. Nah, sekarang mengenai salah satu contoh kesehatan mental. Jadi di dalam diri kita ini ada yang namanya suatu kita ada suara yang nantinya kita bisa marah. Ketika suara itu kita tidak menjadi marah, maka mental kita itu terjaga dengan bagus. Ada ajaan yang sifatnya itu menjadikan kita itu menjadi temperamental. Contohnya saja kena efek obat-obatan, narkotik. Itu awalnya itu enak, tetapi selama-lama dengan adiksi akan merusak saraf-saraf yang ada di otak, dan saraf di otak akan berpengaruh dengan kesehatan mental, maka jatuhlah ke dalam kondisi kerusakan mental yang sudah luar biasa, yang tidak bisa kembali kebanyakan kalau itu sudah berjalan jauh. Ini adalah suatu ciri-ciri kesehatan mental yang sebetulnya kalau kita itu paling mudah untuk kita sadari atau kita hayati. Ketika kita itu tidak bisa bersabar, maka mentalnya itu perlu berlatih. Ketika kita tidak bisa ikhlas, maka mental kita itu perlu berlatih. Ketika kita itu tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah, maka kita juga harus berlatih. Nah, berlatih dalam keseharian sungguh menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental kita.
yang akhirnya nanti ketika itu link and match-nya mental dan fisik nyambung, maka otomatis spiritualnya itu akan semakin subur. Jadi spiritualnya semakin subur artinya bahwa dalam diri kita ini tidak perlu terlalu berpikir panjang lebar. Ketika kita makan malam jam 7 malam atau jam 8 malam, sudah kenyang, alhamdulillah kenyang, alhamdulillah nikmat. Bisa menikmatnya asin, menikmatnya manis, nikmatnya lezat. Nanti habis sholat subuh, rasanya perut itu lapar. Pertanyaannya, yang membuat lapar itu siapa? Nah, di dalam diri kita itu ada mesin biologis. Kalau itu berjalan dengan sehat dan normal, maka jam 8 malam ketika makan, jam 5 pagi habis subuhan itu menjadi rasa lapar. Itu oleh karena pergerakan makanan dari atas di lambung turun ke bawah sampai ke usus besar, diserap oleh mesin tubuh kita, di mana ini adalah hidayah dari Allah yang luar biasa hebatnya. Sehingga dengan demikian ketika ini disadari, maka spiritual kita untuk meyakini kebesaran ilahi, untuk bisa menyebut ya Latif, ya Fataku, ya Rozaku, ya Karim, ya Goniu, ya Mu'ni, itu tidak akan pernah lupa dalam sedetik pun dalam ketika kita itu diantara jedah kegiatan. Nah, kondisi-kondisi demikian ini sebaiknya itu kita renungkan, diterapkan. Ketika menjadi satu kesatuan, ketika itu tumbuh hari ke hari, maka para muslimin dan muslimah insya Allah menjadi pionir-pionir kesejahteraan umat. Karena kunci keberhasilan itu adalah keterampilan cara memanage badan secara fisik, keterampilan untuk memanage suatu mental yang sangat bagus, yang nantinya spiritual kita semakin lagi hebat, akan kembali lagi oleh Allah itu diperkuat mentalnya, diperkuat fisiknya, diperkuat sosial, artinya itu berinteraksi antar umat, antar sesama muslim, itu nanti akan semakin kuat, sehingga keberadaan kita dalam kehidupan di dunia yang relatif singkat, sekali lagi kami sampaikan relatif singkat, kalau kita bisa menikmati waktu relatif singkat, alhamdulillah. Karena itulah sebetulnya on the track-nya atau relnya Bapak Ibu sudah dalam keadaan menuju husnul khotimah. Jadi ingat ya Bapak Ibu semuanya, untuk mendapatkan suatu keterampilan yang sangat paripurna, yang di dalam kita ini muamalahnya itu sangat paripurna, maka kita sering setelah kita sholat, setelah kita berzikir, habis itu merenungkan sebetulnya hidup ini itu bagaimana. Nanti akan dipandu oleh intuisi Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti akan mematuritaskan atau menyempurnakan sikap kehidupan seharian Bapak Ibu ini menjadi seorang muslim yang luar biasa, nilai-nilai keislamannya super tinggi. Dan di situ akan terlahir suatu terobosan-terobosan yang nantinya akan membuahkan sebuah jalan kesejahteraan umat, apalagi untuk umat yang masih sedang membutuhkan. Contoh yang paling dekat ini adalah di hadapan kita itu pandemi. Pada pandemi yang sekarang ini, kalau kita melihat India, sungguh sangat memprihatinkan. Yang sebetulnya ketika itu kita tidak ceroboh, yang sebetulnya ketika kita itu tidak
aji mumpung atau sombong. Kemudian kita ini selalu mengeterapkan suatu prinsip protokol kesehatan dengan bagus, dengan kombinasi vaksinasi nantinya sedang berjalan, lalu menjaga kebugaran kesehatan, menjauhi kerumunan, kemudian dalam kaitan yang nanti sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan dan kemudian masuk ke dalam Idul Fitri, itu memaknainya dengan kondisi yang sesuai dengan pandemi ini. Insya Allah lingkungan kita terjaga secara sehat juga. Nah, inilah suatu contoh di era pandemi yang berkepanjangan ini. Mudah-mudahan Allah segera mencabut pandemi ini, sehingga dengan pemaknaan yang luar biasa ini kita ada dalam keberadaan yang lebih baik daripada sebelum pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, waktunya tinggal 9 menit ya. Kami ingin menyampaikan secara implementatif penggalan dari ayat kursi yang menyebutkan awalam yarol insanu ana khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa kasimun mubin. Kami mengambil dari ini adalah dalam bahasa Indonesianya, dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Nah, di era digital yang luar biasa ini Bapak Ibu, era digital yang sebenarnya musuh yang utama itu adalah suatu nafsu, di mana nafsu ini mudah akan terjerumuskan ke dalam kondisi-kondisi yang sangat jauh-jauh dari nilai Allah yang sudah digariskan. Nah, kondisi ini dalam era pandemi itu sungguh sangat besar sekali tantangannya. Untuk mendapatkan suatu tip-tip yang sangat sehat dalam mengendalikan supaya mental kita itu kuat, Bapak Ibu. Jadi kita harus membiasakan diri sejauh mana kita itu mensyukuri nikmat Allah, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita ini bisa ndak menyerap dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Yang paling tidak bisa dibohongi adalah fisik kita sehat. Habis minum, alhamdulillah. Tadi hausnya kita minum, alhamdulillah. Kemudian habis makan gorengan lezat, mencari air putih, kemudian kita minum segar, alhamdulillah. Ini adalah suatu nikmat-nikmat yang luar biasa. Nah, ketika ini kita membiasakan untuk terinternalisasi dalam bentuk keterampilan, maka sungguh ini adalah senjata kuat untuk melawan godaan di era digitalisasi ini. Karena Bapak Ibu, ketika kita ada di desa, mungkin godaannya nggak terlalu besar. Tetapi ketika sudah masuk ke kota, apalagi punya akses finansial, apalagi mempunyai akses kesempatan, apalagi kita kondisinya sehat walafiat, sebetulnya itulah ujian yang sangat berat. Ketika itu bisa dilampaui, maka mental seseorang itu sungguh luar biasa hebatnya, spiritualnya seseorang tersebut sungguh sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini coba panjangan renungkan. Jangan sekedar dibayangkan saja, tapi diterapkan. Demikian juga pada masalah-masalah kebiasaan peka terhadap lingkungan. Karena peka terhadap lingkungan ketika itu kita bisa dapatkan, maka itu juga termasuk sehat mental, sekaligus spiritualnya boleh, sekaligus sosialnya boleh, sekaligus kedermawannya itu boleh. Nah,
5 hal yang kami sampaikan, bahwa di dalam diri kita itu ada 5 elemen yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita rawat supaya kita bisa sehat, maka menjadi tantangan ke depan sejauh mana puasa yang kita lakukan ini bisa lulus, bisa betul-betul sesuai dengan harapan, yang nantinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Inilah yang bisa kami sampaikan, bagaimana menjaga kesehatan fisik, mental, sekaligus sosial, intelektual, dan spiritual. Untuk intelektual, maka tipsnya pakai waktu yang sangat mahal karena tidak tergantikan apapun dengan belajar dan belajar dan belajar, supaya dengan intelektual kita yang semakin paripurna akan mendapatkan jalan untuk mendapatkan berkah yang luar biasa. Karena dengan ilmu yang semakin pandai, dengan ilmu yang semakin tajam, maka sayap kita sebagai manusia yang punya muamalah yang demikian paripurna itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul menjadi suatu kenyataan. Tangan kita selalu ada di atas, bukan tangan kita ada di bawah. Artinya dengan kehebatan kita punya sayap yang luar biasa, maka kita dengan leluasa memberikan sesuatu pada orang-orang atau pada sahabat-sahabat kita yang masih membutuhkan pertolongan. Salah satunya adalah kepiawaian dalam mengolah pikir, kehebatan kita dalam menguntai suatu kehidupan yang sudah disediakan oleh Allah dengan kayanya luar biasa, maka kita menjadi orang yang sangat dermawan, sekaligus mentalnya, spiritualnya, intelektualnya, sosialnya, fisik kita menjadi lengkap, dan insya Allah muamalah kita akan semakin lebih paripurna. Demikian Bapak Ibu, para pirsawan yang sekarang langsung mendengarkan pengajian yang singkat dari kami, moga bisa membawa suatu manfaat yang luar biasa. Dan katakan kalau itu ada ketidaknyamanan, maka kami ini tidak punya apa-apa, kami ini bukan siapa-siapa, menjadi siapa hanya karena Allah semata memberikan berkahnya pada kami. Sehingga dengan demikian mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kata yang kurang nyaman di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para jamaah, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi tausiah singkat yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Djoko Santoso dengan tema menjaga kesehatan fisik dan mental di era digital. Sebuah tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan pada sore hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada para jamaah, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah, untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Bapak Profesor Djoko Santoso. Asmone, namanya? Jody saya, Pak. Pak Jody. Jody, iya Pak Jody. Yang kami tanyakan adalah masalah elemen yang elemen intelektual dan spiritual. Jadi tadi ada 5 elemen. Elemen spiritual. Ya, elemen spiritual dan elemen intelektual. Intelektual, ya. Jadi di dalam elemen spiritual, di dalam Al-Quran adalah sudah disebutkan bahwa Allah akan memberikan suatu kesembuhan dengan cara membaca Al-Quran, karena Al-Quran bisa menyembuhkan
penyakit yang ada di dalam dada. Nah, sedangkan ilmu terkait di dalam intelektual, dan manusia harus bisa belajar meniti dengan ilmu sehingga akan tahu bahwa penyakit ini timbul dari mana penyebabnya. Nah, bagaimana Pak Profesor terkait dengan keyakinan kita terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi dengan ilmu. Artinya begini, Al-Quran, dengan membaca Al-Quran kita akan terlindungi oleh beberapa segala macam penyakit ya. Tapi dipandang dari ilmu mungkin nalar kita nggak nyampe seperti itu. Mohon penjelasannya dari Pak Profesor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jody. Angel pertanyaan. Tapi bismillah, kami mencoba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu tasliman. Insyaallah dapat petunjuk. Jadi gini Pak Jody nggih. Pertama yang perlu kita pegang dulu, Al-Quran adalah hal yang sangat hakiki. Nah, setelah itu implementasi menerjemahkannya. Ketika sesuatu itu tidak pas, maka yang harus kita koreksi adalah cara mengimplementasikan. Ini yang rujukan yang harus dipegang pertama. Nah, sekarang intelektual itu adalah produk dari otak. Sedangkan sudah kita sepakati bahwa Al-Quran yang paling hakiki. Nah, kita ini tumbuh dari kecil sampai dewasa, itu terekspos oleh berbagai faktor yang menjadikan A dengan komposisi karakter begitu, yang menjadikan B dengan komposisi karakter begini. Ada yang ada di backgroundnya Afrika, ada di backgroundnya Asia, ada background. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu terbentuk karena adanya dari hari ke hari terinternalisasi menjadi suatu karakter personal yang lahir dan besar tumbuh di suatu lingkungan. Ini yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga dengan demikian, ketika kita bicara tentang sakit, sebetulnya ketika sudah lahir dengan menangis, itu adalah bayi yang sangat sehat. Kemudian tumbuh 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu tumbuhnya tidak hanya fisik, tumbuhnya dari aspek sosial, tumbuhnya dari aspek mental, tumbuhnya dari aspek spiritual, tumbuhnya dari aspek intelektual. Jadi itu campur baur semuanya. Nah, bagaimana hubungannya ketika kita itu harus meyakini semakin besar keberadaan ilahi yang ada di alam bumi semesta, yang sekarang ini kita ini sedang kita bicarakan bagaimana ini. Nah, sekarang gini Bapak, ketika kita itu gagal menyesuaikan dengan lingkungan, itu sebetulnya sakit. Ketika kita itu mampu menyesuaikan dengan lingkungan, berarti kita seimbang. Jadi berkeseimbangan itu yang dimaksud adalah sehat 5 hal tadi. Nah, kalau yang dimaksud misalkan saja sakit hipertensi darah tinggi, sakit kencing manis, sakit gagal ginjal, itu adalah suatu organ yang sudah lepas dari rel yang ada di sunatullahnya. Contoh saja tekanan darahnya yang normal 120/80 menjadi 160/90. Yang tadinya 120 menjadi 180 itu gak bisa ditolerir. Karena apa? Ada kebiasaan-kebiasaan yang dilanggar. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Biasanya apa? Harusnya kaki itu dibiasakan jalan. Fungsinya kan untuk jalan. Tapi 3 kilo, 2 kilo pengennya pakai sepeda motor. Lah itu tidak menyehatkan.
ketika kita itu misalkan saja sukanya asin diteruskan aja, itu nanti ginjalnya menjadi beban, akhirnya menjadi darah tinggi. Nah, dengan demikian maka kita harus berprinsip makan untuk sehat. Ya, jadi makan itu untuk sehat. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kan begitu intinya. Lah, kalau hidup untuk makan, mosok kesehariannya makan saja itu. Kan tidak toh. Makan untuk hidup artinya itu keberlanjutannya. Jadi kalau ketika itu makan itu sebelum kenyang kita sudah akhiri, maka itulah yang dinamakan menjaga fisik kita agar selalu sehat, tidak kena kanker, tidak kena kencing manis, tidak kena hipertensi. Nah, ketika kita itu sudah bisa menjalankan itu, biasanya itu paralel pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Digoda, ditambahi, nggak mau. Pandai mensyukuri. Terus kemudian kita itu dengan kondisi mental yang mestinya ada kesempatan tapi tidak dilakukan, ada kemampuan tapi tidak mau, itu berarti hebat orang itu. Jadi ujiannya itu sangat super lulus, kumlot istilahnya. Dengan demikian Bapak, untuk memilahkan itu tadi, kita pegangnya Al-Quran dulu, kemudian menerjemahkannya. Kalau menerjemahkannya itu tidak cocok, kita harus koreksi bagaimana mengimplementasikan itu agar itu bisa. Nah, biasanya itu tumbuh dengan bagus dari hari ke hari ketika kita punya kemauan dan kemampuan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Menarik dan semakin banyak yang ingin bertanya, kami persilakan. Ibu mungkin sekarang. Oke, ya. Kembali ke soft pertama dari bapak-bapak. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan Prof, niki asmanya Pak? Namanya? Asmani Pak Suparno. Pak Suparno. Nggih. Badhe tangklen niki masalah puasa niki kalau sudah habis sholat subuh nggih. Habis sholat subuh. Nggih. Habis itu kita murotal. Terus kira-kira jam 7 itu awannya ngantuk gitu dok. Iya. Nah, terus goda kita akhirnya tidur gitu 2 jam atau 1 jam. Untuk kesehatan bagaimana? Mengaten. Oh, iya. Terima kasih. Jadi efek tidur di pagi hari dok. Hawanya ngantuk kalau setelah murotal di subuh hari. Silakan Prof. Iya, kalau yang semacam itu dibilang ya manusiawi ya, istilahnya manusiawi. Jadi kita mengambil yang 24 jam dulu ya. Jadi 24 jam itu kan 6 jam itu tidur nyenyak. 6 jam tidur nyenyak. Lalu kemudian jam kerja itu WHO itu menekankan hanya 8 jam. Jadi kalau 6 jam tidur nyenyak ditambah 8 jam itu kan 14 jam. Berarti ada 10 jam. 10 jam itu 2 jam untuk makan dan sholat, atau 3 jam lah untuk sehari makan dan sholat. Berarti 3 jam tadi 8 jam tambah 6, 14 tambah 3, 17 jam, ada 7 jam. Nah 7 jam itu dipakai olahraga setengah jam lah ya, setengah jam setiap harinya. Nah 6 jam setengahan itu spellingnya untuk mobilitas, pulang pergi, kebutuhan titik satu ke titik lainnya semacam itu. Nah ketika ini terbagi dengan bagus ya, maka sehat biasanya. Jadi maka sehat itu artinya aktivitasnya boleh, olahraganya tiap hari 20-30 menit boleh, makan minum sholat itu terpenuhi ya, makannya juga tidak terlalu asin, makannya diakhiri sebelum kenyang, minumnya juga minum air putih, tidak sering minum yang manis-manis, istilahnya begitu. Pokoknya itu sehat lah, makanan sehat. Kemudian yang berikutnya interaksi sosial juga mendapatkan dari aspek sosialnya,
Belajar juga dapat, selain 8 jam bekerja, belajarnya kira-kira 2 jam lah tiap harinya itu. 1 jam aja sudah sangat bagus, apalagi 2 jam. Nah, kalau masalah ini khusus puasa semacam ini, kan khususon. Kalau hanya 2 jam dari sekiannya aja, itu boleh dikatakan habis bangun tidur, setelah itu tadi kan jam 5 terus jam 7 ngantuk, 2 jam tidur. Ketika bangun itu menjadi segar, berarti sehat. Tapi ketika bangun menjadi mual muntah, tidak sehat. Ketika bangun kemudian pusing, tidak sehat. Jadi ketika ada keluhan. Nah, namun demikian diusahakan, karena ini bulan-bulan puasa itu kita itu mengejar malam-malam yang sangat luar biasa itu, maka 2 jam itu rasanya manusiawi. Ya, sepanjang kita bisa mengatur, men-schedule dengan bagus, kegiatan 24 jam yang terbagi rata tadi itu tidak berlaku seimbang. Saya rasa itu aja. Baik, tentu sangat menarik. Yang penting Pak, bukan berarti bangun tidur terus tidur lagi gitu ya. Baik, satu pertanyaan singkat dari Bu, silakan yang di ujung. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Saya Ibu Minarti, mohon izin tanya. Bu Minarti. Minarti. Betul. Monggo Bu. Kira-kira untuk mensiasati supaya kita tetap sehat, itu olahraganya jenisnya apa? Terus berapa lama dilakukan dan sebaiknya kapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga di waktu puasa, Dok. Sebaiknya olahraga apa, berapa lama dan kapan dilakukan gitu. Silakan, Dok. Iya. Terima kasih Bu Winarti. Jadi olahraga itu pertama tergantung kelompok umur, Bu. Kalau kelompok umur di atas 50 begitu ya, yang paling bagus itu jalan. Jalannya lamanya berapa lama? 20-30 menit. Itu pun selama 15 menit kemudian lelah, jangan dipaksa. Berarti itu ada sesuatu. Mungkin pertama karena tidak biasa jalan, sehingga perlu penyesuaian. Atau mungkin ada gangguan jantung, sehingga oksigen setelah 10-15 menit tidak mencukupi, akhirnya kekurangan oksigen, banyak laktat, istilahnya dalam istilah kedokteran capek. Nah itu jangan dipaksa, nanti jadi pingsan, jatuh. Atau ada kencing manis sebelumnya yang semacam begitu. Jadi alarmnya ketika olahraga itu menjadi rasa lelah, sudah mau rasa lelah, akhiri aja. Kalau ingin lagi istirahat 5-10 menit baik, maju lagi. Kalau masih aja begitu berarti tidak aman. Jadi ibu harus datang ke dokter. Tapi kalau usianya kira-kira dimulai 15 sampai 50 tahun, insya Allah mesin tubuhnya sangat bagus, kecuali kalau ada komorbid yang saya sebutkan, diabetes, kencing hipertensi, atau penyakit autoimun, atau penyakit apa sajalah. Itu yang perlu dianukan. Lalu mengenai kalau pas puasa yang baik itu bagaimana? Sebetulnya ketika itu pada saat 2 jam setelah sahur